kasih-Mu nyata bagi kehidupan kami. Dimanapun jemaat-Mu berada pagi hari ini, kami percaya Engkau hadir di sana. Engkau menjamah setiap mereka, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan yang baru Tuhan. Hadirlah Tuhan, hadirlah ya Roh Kudus. Sebab Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah kekuatan kami. Engkau perisai dalam hidup kami. Yes Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa kami Tuhan. Saat badai hidup menerpa, Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan Yang Kau berikan Tuhan. yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, ku kan berdiri Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Begitu banyak masalah yang hari-hari ini kita hadapi. Tapi satu hal yang kita percaya, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Jangan takut, jangan pernah khawatir akan hidup kita. Sebab Dia Tuhan sumber kekuatan kita. Yes Tuhan, Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan
kekuatan. Yes Tuhan, yang Kau berikan. sampai kapanpun takkan tergoyahkan. Yes Tuhan, Tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita. Kita mau katakan, Di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku akan bertahan, karena Yesus selalu sekali lagi dengan iman kita katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Yesus selalu kata Yesus. karena Yesus selalu. Sekali lagi katakan, karena Yesus menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari angkat penyembahan kita pagi hari ini. Naikkan rasa syukur kita akan setiap kasih Tuhan. Terima kasih selalu menopang kami. Terima kasih. Kami menyembahmu, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih, Sheralalamu. Mari jemaat Tuhan, nyatakan syukurmu atas setiap perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sheralalamu. Kami angkat tangan kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan. Kami menyembahmu, kami menyembah, ya. Shiralalama, shiralalama, hiralalama, shiralalama, yaralalama, ya. Sungguh kami menantikan Engkau Tuhan. Sungguh kami menantikan Engkau dalam hidup kami. Lewati berbagai masalah, lewati berbagai badai dalam hidup kami. Kami mau tetap berkata Engkau Yesus baik. Yes. Shiralalalalalalala, shikir. Shiralalalalalalala, shikir. Engkau lebih besar dari setiap masalah yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Engkau lebih besar dari segala sesuatu yang terjadi.
Mari menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berkata kami tetap percaya akan Engkau Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu Tuhan menggoyahkan iman kami. Karena Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Yes Tuhan. Tetap percaya walaupun tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi katakan, ku tetap percaya ya Tuhan. Ku tetap percaya walaupun tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, kami tetap percaya Tuhan. Apapun yang terjadi, yes God, di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan iman katakan kami tetap percaya padamu ya Tuhan. Ku tetap percaya walaupun tak melihat jalan di depanku. Kami tak pernah takut Tuhan. Yes God, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Katakan tak pernah ku takut, ku tetap menyembah. Kami percaya akan kasih-Mu. Kami menyembah. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya Engkau hadir bersama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada. Seperti Engkau hadir bersama dengan hamba-Mu dan rekan-rekan yang melakukan pelayanan hari ini. Yes God. Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup, dan kami yakin Engkau mau berfirman kepada setiap kami. Silahkan Tuhan berfirman,
Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan oleh anugerah-Mu kami pasti akan dapat melaksanakan apa yang Tuhan mau untuk kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Makasih untuk anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara, shalom. Ya, selamat pagi, selamat beribadah di rumah saudara masing-masing bersama dengan keluarga, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Beberapa ayat saya akan baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Mungkin hanya beberapa cuplikan ayat, saudara-saudaraku. Saya akan baca beberapa ayat saja, dan semuanya, ayat pasal 21 ayat 1, dan sesudah semuanya itu Yesus menampakkan dirinya lagi kepada para muridnya di tepi danau Tiberias. Beginilah dia menampakkan dirinya. Di sana Simon Petrus sedang berkumpul bersama-sama Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid lainnya. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku hendak pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami juga mau ikut bersamamu." Mereka pergi dan segera naik ke dalam perahu, tetapi sepanjang malam itu mereka tidak menangkap apapun. Saya ambil ayat 14. Inilah ketiga kalinya Yesus terlihat oleh para muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Lanjutkan dengan ayat yang ke-15. Selanjutnya sesudah makan, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua orang ini?" Simon menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Beri makanlah anak-anak dombaku." Ayat yang berikutnya saya petik dari ayat 17. Yesus bertanya kepada Simon untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, sebab untuk ketiga kalinya Yesus bertanya kepadanya, "Apakah engkau menyayangi aku?" Maka jawab Simon kepadanya, "Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Beri makanlah domba-dombaku." Ayat terakhir dari ayat 18 dan 19 saya bacakan. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja engkau mau. Tetapi ketika engkau menjadi tua, engkau akan merentangkan tanganmu, lalu orang lain akan mengikat pinggangmu dan membawamu ke tempat yang tidak kau inginkan." Adapun hal itu dikatakannya untuk menunjukkan dengan cara kematian seperti apa Petrus akan memuliakan Tuhan. Kemudian sesudah mengatakan hal itu, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apa yang kita baca dari ayat 18 dan 19 tadi, ini akan jadi ayat mas kita. Saudaraku, banyak orang tidak diberitahu bagaimana cara kematian yang akan dialaminya. Tetapi justru Petrus di sini diberitahu cara ajalnya itu nanti bagaimana, saudara-saudaraku. Tangannya akan direntangkan, lalu pinggangnya akan diikat, dan dia akan dibawa ke tempat yang dia tidak ingini. Mungkin ini yang dikisahkan oleh cerita tradisi bahwa dia akan disalibkan dengan kepala terbalik. Ibu dan saudara-saudara sekalian, masih ingatkah khotbah minggu lalu? Pak Daniel minggu lalu menyampaikan 2 hal penting yang menjadi tujuan mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah untuk memberi damai sejahtera agar para muridnya dimerdekakan dari ketakutan. Yang kedua, untuk memperkuat iman para muridnya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengalahkan kuasa maut, sehingga memberi harapan baru kepada mereka semua. Nah, saudaraku, saya hanya hendak menambahkan satu hal saja, yaitu soal setia. Ini judul khotbah saya, setia, S-E-T-I-A, setia. Nah, saudara-saudaraku, apa itu setia? Coba saya ceritakan lebih dulu kisah ini, saudara-saudaraku. Ini adalah kisah Zhang Da, bocah kecil di Cina yang saya baca beberapa tahun yang lalu. Zhang Da dalam usia 9 sampai 10 tahun, dia telah merawat ayahnya yang lumpuh sambil mengurus urusan rumah tangga lainnya sendirian. Mengapa? Karena ibundanya sudah pergi meninggalkan mereka sebab ia tidak tahan dengan kemiskinan dan penderitaan. Setiap hari sebelum berangkat sekolah,
yang cukup jauh harus ditempuh dengan berjalan kaki. Dini hari itu, sesudah memasak nasi, dia menyiapkan lauk pauk seadanya. Sangda lebih dulu menggendong ayahnya ke WC, lalu membersihkannya, memandikannya, mengganti pakaiannya, kemudian memberi makan serta obat-obat herbal yang dia pelajari pembuatannya dari buku obat tradisional yang dia beli di pasar. Nah, saudara-saudaraku, sepulang sekolah, ia ikut bekerja dengan kuli-kuli pemecah batu. Upahnya ia belikan beras, dan menjelang sore ia pergi ke hutan pinggir rumahnya mencari bahan-bahan obat-obatan dan apapun yang bisa dijadikan lauk untuk makan mereka. Berita tentang Sangda ini akhirnya menyebar dari dusun ke dusun, dari desa ke desa, dan sampai pada satu saat, saudara-saudaraku, pemerintah China mengadakan upacara penganugerahan penghargaan kepada 9 orang yang telah berjasa dalam berbagai bidang kehidupan. Ternyata satu dari ke-9 orang itu adalah Zangda. Lalu sewaktu MC berkata kepadanya, Zangda, sebut saja apa permintaanmu, uang, rumah, atau bantuan apapun untukmu dan ayahmu. Di sini ada banyak pejabat, di sini juga ada orang-orang kaya. Bahkan peristiwa ini pun diliput dan disiarkan oleh televisi pemerintah. Sebut saja Sangda, mereka pasti bisa menolongmu. Sangda terdiam sejenak, lalu ia berteriak, aku tidak mau semua itu. Aku hanya ingin ibuku pulang. Ibu, kalau ibu melihatku dalam acara ini, aku mohon kembalilah ke rumah. Aku sudah bisa merawat ayah, Bu. Aku bisa membereskan rumah. Aku juga sudah bisa mencari uang. Kembalilah ibu. Kami ingin ibu pulang ke rumah. Mendengar itu, semua hadirin di sana pun meneteskan air mata haru. Saudaraku, inikah apa yang disebut setia? Saya pikir ya, ini setia kepada keutuhan keluarga. Oke, saudaraku, coba saya mendefinisikan setia itu menurut definisi saya. Setia adalah komitmen yang dipelihara terus-menerus. Komitmen yang berdasarkan kasih, namun dipelihara terus-menerus tanpa rasa kecewa. Sekalipun yang dikasihinya itu mengecewakan. Mamanya Sangda belum tentu balik, saudara-saudaraku. Tapi Sangda setia, saudara-saudaraku. Baiklah, saudara-saudara, mari kita kembali kepada ayat mas kita, Yohanes 21. Coba kita baca ayat yang ke-18 dan 19. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja engkau mau. Tetapi ketika engkau menjadi tua, engkau akan merentangkan tanganmu, lalu orang lain akan mengikat pinggangmu, dan membawamu ke tempat yang tidak kau inginkan. Adapun hal itu dikatakannya, untuk menunjukkan dengan cara kematian seperti apa Petrus akan memuliakan Tuhan. Kemudian sesudah mengatakan hal itu, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Saudaraku, cara kematian yang akan dialami oleh Petrus seperti itu, saudara-saudaraku. Dan Tuhan akan membiarkan Petrus seperti itu. Apakah Petrus akan setia kepada Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, ayat ini, saudara-saudaraku, memang diucapkan Tuhan setelah ada pertanyaan 3 kali berulang-ulang dari hal yang sama, yaitu mengenai apakah Petrus mengasihi Tuhan, saudara-saudaraku. Saudaraku, sekalipun kasih Petrus kepada Tuhan Yesus hanya kasih filia yang tidak sesempurna kasih Tuhan Yesus kepada Petrus yang adalah kasih agape. Namun Tuhan Yesus tetap meminta Petrus untuk menggembalakan domba-domba dan anak-anak domba milik Tuhan. Siapakah domba-domba dan anak-anak domba milik Tuhan itu, saudara-saudara? Saudara-saudaraku, bisa jadi yang dimaksud dengan domba-domba adalah teman-teman Petrus sendiri, murid-murid Tuhan lainnya, yang seringkali mudah dipengaruhi oleh Petrus, diajak apapun mereka ikut, saudara-saudara. Sementara anak-anak domba boleh jadi adalah murid-murid mereka berikutnya, yaitu orang-orang yang kemudian menjadi pengikut Kristus dari hasil pelayanan Petrus dan kawan-kawannya. Saudaraku, dari pembedaan istilah domba dan anak domba yang Tuhan pakai di sini, rupanya Tuhan sengaja ingin menyadarkan Petrus bahwa ia dan kawan-kawannya harus melahirkan anak-anak domba. Sebab itulah misi dan panggilan utama para murid Yesus. Kalau Petrus dan murid-murid lainnya benar-benar setia kepada Tuhan Yesus, maka mereka juga harus setia kepada panggilan mereka ini, saudara-saudaraku. Saudaraku, untuk menjelaskan
tentang panggilan hidup Petrus dan murid-murid lainnya. Mari kita coba lihat bagian akhir dari ayat mas kita, ayat 19b saja. Dikatakan di sana, kemudian sesudah mengatakan hal itu, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara-saudara, perhatikan frase ikutlah aku. Menurut saudara, kapan dan di manakah kata-kata ini pernah Tuhan ucapkan kepada Petrus, saudara-saudara? Menurut saudara di mana? Apa saudara ingat? Iya, dalam pertemuan pertama mereka di tepi Danau Galilea. Waktu itu Simon dan Andreas saudaranya sedang menjala ikan, seperti tertulis dalam Matius 4 ayat 19. Lalu Tuhan Yesus memanggil mereka, katanya, mari ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Saudaraku, ternyata pada waktu itu, Tuhan Yesus langsung memberi visi kepada Petrus dan Andreas untuk menjadi penjala manusia. Wow, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini luar biasa, saudaraku. Selanjutnya, selama 3,5 tahun berikutnya Tuhan Yesus mendidik para muridnya itu untuk benar-benar bisa menjadi para penjala manusia. Dan akhirnya sesudah kebangkitannya dari kematian, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Memang tujuan yang pertama adalah supaya mereka tidak dikuasai lagi oleh ketakutan. Dan tujuan kedua adalah supaya iman mereka dikuatkan. Tetapi untuk apa semua itu, saudara-saudara? Kalau bukan untuk memantapkan para muridnya agar mampu mencapai visi mereka yang telah ditanamkan oleh guru mereka menjadi penjala manusia. Itu sebabnya ketika pertama kali Tuhan menampakkan dirinya kepada para muridnya dalam Yohanes 20 ayat 21, dia berkata, shalom bagimu, damai sejahtera bagimu. Sebagaimana Bapa telah mengutus aku, maka aku juga mengutus kamu. Di sini Tuhan Yesus mengutus mereka. Untuk apa, saudara? Untuk mereka siap pergi, menggenapi visi, menjadi penjala manusia. Jadi damai sejahtera yang mengalahkan ketakutan itu. Dan iman yang diperkuat, yang membuat ada harapan bahwa Yesus bangkit. Itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri saja, saudara-saudara. Tapi utamanya adalah untuk misi kerajaan surga, menjala manusia. Sayangnya, baru saja beberapa hari Tuhan menampakkan diri kepada mereka, yakni ketika Tuhan menyapa Thomas yang harus melihat dulu baru percaya. Kali berikutnya Tuhan Yesus justru mendapati mereka sedang menjala ikan di Danau Galilea. Saudara mungkin bertanya dalam hati, mana kesetiaan para murid ini terhadap panggilan Tuhan menjadi penjala manusia? Tapi coba refleksikan pada dirimu, saudara-saudaraku. Apakah kita cukup setia mengikuti panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Kita tidak ada bedanya. Kita seringkali melupakan panggilan kita, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, setia yang saya maksudkan ini adalah setia kepada Tuhan dan setia juga kepada panggilan kita. Saudara-saudaraku, mungkin bukan sengaja para murid itu mengabaikan visi menjala manusia dan kembali menjadi penjala ikan. Namun dari fakta ketika Petrus sang influencer itu berkata bahwa ia ingin menjala ikan, ternyata yang lainnya pun serentak berkata, kami juga mau ikut bersamamu. Tidak ada seorang pun yang menyanggah Petrus, tidak ada seorang pun yang mengingatkannya tentang visi menjala manusia. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, berdasarkan Injil Yohanes, saya dapat memastikan bahwa pertemuan Tuhan Yesus dengan para muridnya di dalam rumah yang semua pintunya terkunci itu, baik yang pertama tanpa Thomas maupun yang kedua ada Thomas, kedua-duanya pasti terjadi di Yerusalem atau paling tidak di sekitarnya, bukan di Galilea. Saudara bisa bandingkan dan catat ayat-ayat ini. Yohanes 20 ayat yang pertama, ayat yang ke-19, ayat yang ke-26. Yohanes 20 ayat 1, ayat 19 dan ayat 26. Ayat-ayat ini membuktikan hal itu. Yerusalem atau sekitarnya bagi murid-murid Yesus pasti lebih mencekam. Keadaannya lebih menakutkan ketimbang Galilea yang berjarak 120 kilometer dari sana. Saudara-saudara, mengapa? Karena peristiwa penangkapan Yesus, pengadilannya, penyiksaannya, penyalibannya, penguburannya, dan lebih heboh lagi berita kuburnya yang kosong itu terjadi di Yerusalem dan sekitarnya.
Itu sebabnya sebagai murid-murid, mereka sangat ketakutan. Mereka harus bersembunyi di dalam rumah yang semua pintunya terkunci rapat. Berbeda dengan di Galilea. Mereka, murid-murid Yesus itu bisa dengan leluasa pergi kemanapun. Buktinya, pada waktu Tuhan menjumpai mereka, mereka sedang berada di Danau Galilea, tengah menjala ikan. Apa artinya bagi kita, saudaraku? Ternyata setia itu bukan saja soal teruji ketika badai dan tofan datang menerpa kita, tetapi juga ketika nyaman dan aman menggoda hidup kita. Saudaraku, dalam keadaan yang serba aman atau minimal lebih aman daripada di Yerusalem, di tepi Danau Galilea, Petrus tergoda untuk menjala ikan kembali. Begitupun dengan murid-murid lainnya, mereka turut tergoda untuk ikut menjala ikan. Kelihatannya mungkin sepele, mungkin hanya mengisi waktu luang, padahal hal itu bisa menjerat mereka, menjadi ketagihan atau kecanduan. Inilah yang berbahaya, saudara-saudara. Sebab jika sudah kecanduan, maka apapun akan mulai disingkirkan, disisihkan, termasuk visi menjala manusia. Lama-lama bisa dilupakan. Itu sebabnya Tuhan harus menemui mereka di sana. Tuhan harus mengingatkan mereka. Itulah pula sebabnya mengapa Tuhan Yesus harus bertanya kepada Petrus hingga 3 kali. Apa Petrus mengasihi Tuhan dengan agape? Saudaraku, bukankah hal ini sering terjadi pada kita? Dalam social distancing, kita aman di rumah, kita nyaman di rumah. Lalu apa yang saudara kerjakan? Dalam keadaan yang serba nyaman itu. Bisa jadi saudara akan mengerjakan hal-hal yang sia-sia, yang membuat saudara ketagihan. Dan lama-lama saudara melupakan bahwa saudara punya misi ya kerajaan surga yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saudara, namun harus saudara catat di sini, Tuhan Yesus tidak datang dengan amarah dan murka kepada mereka. Mengapa? Karena Tuhan kita memang Tuhan yang setia. Apa artinya dia mengharapkan kita setia kalau dia sendiri tidak setia, saudara-saudaraku? Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha setia. Bahkan ketika kita tidak setia kepadanya sekalipun, itu tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Saudaraku, hal yang terakhir yang ingin saya bagikan kepada saudara adalah soal kaitan antara iman dengan setia. Dua istilah ini, iman dan setia, berasal dari kata Yunani yang sangat mirip, saudara-saudaraku. Iman, kata Yunaninya pistis, itu kata benda. Sedangkan setia, kata Yunaninya pistos, itu kata sifat. Bedanya, pistis itu pakai iota, atau alih aksaranya pakai i dalam tulisan Indonesia pada suku kata terakhirnya, sedangkan pistos pakai omikron atau alih aksaranya pakai o pada suku kata terakhirnya. Bahasa Inggrisnya pun lucu, saudara-saudara. Untuk iman itu faith, sedangkan setia itu faithful. Nah, banyak yang menganggap bahwa imbuhan full itu dengan 1 L itu berasal dari full dengan 2 L. Artinya kalau full of faith, iman yang penuh, ya saudara-saudara, penuh iman, full of faith, penuh iman, atau the faith is full, iman itu penuh, maka itulah faithful, itulah setia. Jadi, ketika seseorang penuh imannya, atau imannya penuh, seperti huruf O, bulat, nyambung, penuh, full, ia setia, saudara-saudara. Nah, siapa dalam kitab suci yang mendapat gelar full of faith? Apakah saudara tahu? Alkitab menuliskan dia adalah Stefanus. Saudara bisa baca dalam Kisah 6 ayat 5 dan ayat 8. Dikatakan Stefanus orang yang full of faith, itu dalam King James, saudaraku. Ya, dalam bahasa Indonesia orang yang penuh iman, saudaraku. Memang ia layak disebut orang yang setia, orang yang pistos, gitu saudara-saudara. Yang kedua, apa bedanya iman saja dengan iman yang penuh atau iman saja dengan setia? Mungkin bedanya dapat dilihat pada peristiwa Sadrah, Mesah, dan Abednego. Iman saja adalah saat mereka berkata, kami percaya bahwa Tuhan kami, Yahweh semesta alam, sanggup melepaskan kami dari api yang disiapkan tuanku Raja Nebukadnezar. Tetapi iman yang penuh, bulat, seperti huruf O, atau kata lainnya setia,
adalah saat mereka berkata, namun sekalipun Tuhan kami tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh tuanku, Raja Nebukadnezar. Itulah bedanya saudara-saudaraku. Apakah saudara bisa menangkap ini? Stefanus pun seperti itu. Ketika Stefanus mulai berkhotbah di hadapan Sanhedrin, mahkamah agama, ia berbicara dengan iman saja, Kisah 7 ayat yang kedua. Tetapi ketika ia berkata bahwa ia melihat surga terbuka, Kisah 7 ayat 56, ia berbicara dengan iman yang full, bulat seperti pistos dalam kesetiaan sampai dia diraja mati, saudaraku. Saudaraku, inilah sebenarnya sifat setia yang Tuhan mau tanamkan kepada Petrus dan semua murid lainnya yang turut mendengarkan percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus pada waktu itu. Sampai-sampai Tuhan harus menyampaikan firman dalam ayat mas kita di atas. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja engkau mau. Tetapi ketika engkau menjadi tua, engkau akan merentangkan tanganmu, lalu orang lain akan mengikat pinggangmu dan membawamu ke tempat yang tidak kau inginkan. Adapun hal itu dikatakannya untuk menunjukkan dengan cara kematian seperti apa Petrus akan memuliakan Tuhan. Kemudian sesudah mengatakan hal itu, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Saudaraku, tahukah cerita tradisi tentang akhir hidupnya Petrus, saudara-saudaraku? Begini ceritanya. Namun ini cerita tradisi, saudaraku, yang dipelihara oleh saudara-saudara kita umat Katolik. Ketika Kaisar Romawi memerintahkan untuk menangkap Petrus yang bersembunyi di kota Roma, semua murid-murid Petrus berusaha menyelundupkannya keluar kota tanpa diketahui penjaga gerbang. Di tengah jalan setapak yang sepi, ia berpapasan dengan sesosok musafir yang hendak masuk ke kota Roma. Setelah mereka saling mendekat, barulah Petrus sadar. Barulah Petrus mengenali bahwa musafir itu adalah Yesus, Tuhannya. Maka ia menyapa, "Quo vadis Domine, quo vadis Domine." Artinya, Tuhan mau pergi kemana? Yesus menjawab bahwa dia akan masuk ke kota Roma untuk disalibkan kedua kalinya bagi Petrus. Maka Petrus pun tersadar. Lalu ia lari sekencang-kencangnya mendahului gurunya. Masuk ke kota Roma. Di sana ia pun ditangkap dan kemudian disalibkan dengan kepala terbalik. Itu cerita tradisi tentang kematian Petrus, saudaraku. Kalaupun ini benar ada kejadiannya, saudaraku, tentu bagi kita, orang-orang Kristen, kotanya mungkin bukan Roma tetapi Yerusalem. Oke, itu nggak perlu kita bahas. Saudaraku, untuk Petrus bisa setia atau mengalami iman yang penuh, pistos, faithful, dari imannya yang biasa, yang hanya pistis, yang faith saja, diperlukan kuasa yang menyempurnakannya. Kapan kuasa itu didapatkannya? Ya, ketika dia berpapasan dengan gurunya di jalan, ketika ia melarikan diri dari kota Roma. Saat itu ia bertanya, "Quo vadis Domine?" dan Tuhan menjawabnya dengan penuh rahmat bahwa dia mau masuk ke kota Roma karena dia rela disalibkan untuk kedua kalinya demi Petrus. Inilah perjumpaan yang ajaib yang dialami Petrus untuk kesekian kalinya dengan Tuhan dan gurunya, saudara-saudaraku. Karena Tuhannya setia. Dan disinilah iman Petrus disempurnakan. Menjadi bulat, full, faithful, rela mati, disalibkan dengan kepala terbalik. Saudaraku, kita pun sama. Ya, kita mau iman kita, pistis kita itu menjadi bulat, penuh seperti huruf O, pistos. Maka kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin saudara takut karena contoh-contoh yang saya berikan tentang setia berakhir dengan martir. Tidak semuanya, saudara-saudaraku. Sadrah, Mesah, dan Abednego berakhir dengan kemenangan gilang gemilang. Soal martir itu adalah karunia khusus dari Tuhan. Namun percayalah, kita semua harus bergerak dari pistis menjadi pistos. Sebab panggilan kita bukan hanya setia kepada Tuhan, tapi setia kepada panggilannya, yaitu misi menjala jiwa. Amin, saudara-saudara. Saudaraku, saudara tidak akan pernah mampu memindahkan gunung dengan imanmu. Markus 11 ayat 22 dan 23. Sebab ayat 22 jelas mengatakan, saudara bisa baca di dalam King James, diperlukan iman Tuhan. Milikilah iman Tuhan, bukan imanmu yang pistis itu, saudaraku. Tapi iman yang milik Tuhan itu ketika Anda memilikinya,
maka iman Tuhan ini akan memengaruhi iman saudara yang hanya I kecil itu menjadi O yang bulat, saudara-saudaraku. Iman yang penuh, setia, dan tidak ada yang tidak mungkin dengan iman yang setia ini. Amin. Saudara-saudaraku, tahukah bahwa setia dapat menghadirkan sesuatu yang sangat indah dalam hidup kita manusia, saudara. Kisah ini saya ceritakan untuk mengakhiri khotbah saya. Karena terlambat berangkat ke kantor, maka dengan sangat tergesa-gesa, Brian berkata kepada istrinya, sambil mengenakan sepatunya, dia berteriak, "Clara," kepada istrinya, "aku terlambat nih, tolong obat alergiku di meja tamu bereskan dulu ya, tolong taruh di tempatnya. Sorry, aku berangkat ya." Dari dapur Clara hanya berteriak, "Ya sebentar." Tapi kemudian ia lupa pesan suaminya. Tidak berapa lama Clara dikagetkan dengan suara erangan Bobby, putra mereka yang berumur 2 tahun, di ruang tamu. Ternyata mulutnya penuh busa. Rupanya ia menenggak seluruh isi botol obat alergi suaminya itu yang ia lupa bereskan. Clara panik, lalu segera membawa Bobby ke rumah sakit sambil menelepon suaminya. Setibanya di rumah sakit ternyata nyawa Bobby tidak tertolong. Dalam tangis penyesalan yang berkepanjangan, di sisi jenazah Bobby sambil merenung ngeri jika suaminya datang. Entah amarah dan dampratan seperti apa yang akan dia terima. Namun ketika Brian datang, karena Tuhan ada bersamanya, bukan amarah, melainkan bisikan lembut di telinganya. "Aku bersamamu sayang," sambil memeluk erat-erat tubuh istrinya. Kesetiaan mengajarkan bahwa istrinya yang telah kehilangan anak sematawayang itu sedang terguncang jiwanya. Amarah bukan saja akan menghancurkan jiwa istrinya, tetapi juga akan merusak pernikahannya. Amarah tidak akan pernah membangkitkan Bobby ke putranya, malah bisa membuat dia mungkin kehilangan istrinya. Brian setia pada perjumpaannya dengan Tuhan. Imannya dijadikan kesetiaan, dan inilah yang dia lakukan kepada istrinya. Dalam keadaan apapun, saudaraku, mari kita setia. Amin. Saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apakah kita semakin yakin bahwa Tuhan kita setia? Apalagi yang saudara ragukan? Status kita, ingat itu. Kristus telah menebus kita. Maka bagi dia, kita ini adalah anak-anaknya yang terkasih. Bahkan ketika kita mengecewakan dia sekalipun, dia tetap Bapa yang setia. Apakah dalam anugerah Tuhan kita bersedia untuk menampilkan iman yang penuh dan setia? Dalam arti kita akan berkomitmen terus-menerus berdasarkan kasih tanpa rasa kecewa, sekalipun yang dikasihi kita itu mungkin mengecewakan. Saudaraku, kita harus setia kepada panggilan Tuhan supaya kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Saudara mau setia pada waktu badai dan topan datang menerpa, saudara mau setia pada waktu rasa aman, kenyamanan datang pada saudara, menggoda saudara, apakah saudara akan dihanyutkan? Saudara-saudaraku, mari kita belajar setia. Amin. Tuhan memberkati. Saya rindu kita akan menyanyikan lagu ini. Ku tetap setia, ku tetap cinta. Kita datang kepada Tuhan dengan iman dan katakan, saudara-saudaraku, Tuhan, aku punya panggilan sebagai penjala manusia. Aku rindu, aku bisa melahirkan anak-anak domba. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan surga. Tapi aku juga punya panggilan untuk setia kepadamu sampai akhir hayatku, Tuhan. Kami ingin tetap cinta, tetap setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri.
seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia sampai selama-lamanya. Kita akan nyanyikan lagu ini, namun pada baitku tetap setia, tolong ganti. Walau nyaman datang menggoda, ku tetap setia. Mari kita nyanyikan dari mulai, ku tetap cinta walau badai datang menerpa. Waktu setia, walau nyaman datang menggoda, ku tetap setia. Ku tetap cinta, amin, haleluya. Ku tetap cinta walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau nyaman datang menggoda, walau nyaman datang menggoda, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin Tuhan yang setia, yang mengimpartasi kepada kami kesetiaan-Mu. Kami tidak pernah ragu lagi kepadamu, Bapa yang setia. Engkau setia mengasihi kami dalam keadaan apapun. Dan terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah, terlalu banyak kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Engkau datang dengan membawa damai sejahtera ketika kami mengalami ketakutan. Engkau datang dengan keadaan yang hidup, membuktikan bahwa Engkau telah mengalahkan maut, kuasa yang paling mencekam, sehingga bagi kami ada harapan. Dan terlalu banyak hal-hal yang telah Engkau berikan. Karena itu kami mau belajar setia Tuhan, setia kepada panggilan kami, dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat berdoa bersama-sama untuk
seluruh anggota jemaat GBT Tuberta, baik di Cempaka Mas, di Mahoni, di Kelapa Gading, dan di cabang-cabang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Yesua Hamasiah, kami memberkati mereka. Berkat-berkat surgawi selalu terlimpah dalam hidup mereka. Hidup anak-anakmu ini Tuhan akan semakin setia dan jadi berkat indah bagi lingkungan di sekitarnya. Kami mendoakan GBT-GBT se-Indonesia, gereja-gereja di seluruh Indonesia, dan kota tempat tinggal kami Jakarta. Kami doakan bangsa kami Indonesia. Kami doakan juga umat manusia di seluruh dunia. Tuhan, pada saat-saat COVID-19 sedang melanda di seluruh dunia ini, kami mohon kasih-Mu bekerja melalui gereja-gereja di seluruh Indonesia, melalui GBT-GBT di seluruh Indonesia, agar berkat Tuhan tetap dapat tersalur kepada umat manusia. Kami berdoa untuk kota kami, Tuhan, Engkau juga memberi kesejahteraan kepada kota kami, sebab untuk itulah Engkau menempatkan kami dalam kota ini. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, pulihkan bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami dan seluruh umat manusia di seluruh dunia ini. Kasihi kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah kuat kuasa-Mu memberikan kepada kami ketenangan hingga wabah ini dapat diatasi oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia ini dengan sebaik-baiknya, karena Tuhan masih memberikan kesempatan dan anugerah kepada setiap orang untuk diselamatkan. Kami bersyukur, kami percaya satu saat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Sekarang kami mendoakan pemerintah kami Republik Indonesia dalam mengatasi COVID-19 ini, baik Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden dan seluruh menteri-menterinya, gugus tugas yang telah dibentuk dengan semua perangkatnya dari pusat hingga ke daerah-daerah, untuk TNI, Polri, dokter-dokter, juru rawat dan tenaga-tenaga medis lainnya, untuk kepala-kepala daerah, baik para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan masyarakat luas yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan, persatukan kami bangsa Indonesia untuk memenangi peperangan melawan COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebersamaan kami akan membuat Indonesia bisa mengatasi COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudaraku, mari kita terima berkat surgawi. Saudara, pulanglah yang ada di sini ke tempatmu masing-masing, dan yang ada di rumah tetaplah ada di rumahmu masing-masing. Terima dan bawalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan dalam umur hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kita, kita tetap setia kepada panggilan, dan kita tetap setia kepada Tuhan, hingga hidup kita menjadi berkat di bumi ini, karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, shalom, damai Tuhan turun ke atas.
Selamat hari Minggu, Bapak Yahweh memberkati.